Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Di sesi pertama kita sudah mengetahui bagaimana pentingnya berhadir di majelis ilmu. Dilihat dari sisi kehidupan seorang muslim, dan aspek kehidupan seorang muslim tidak lepas dari akidah, dan pentingnya akidah dalam diri seorang muslim. Dan seorang muslim tidak bisa berakidah yang baik dan benar sesuai yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan berhadir di majlis ini. Kemudian aspek kehidupan seorang muslim yang kedua adalah ibadah. Ibadah dengan tiga jenis ibadah, ucapan, qalbu dan perbuatan, tidak bisa dilakukan dengan baik dan benar sesuai yang diinginkan oleh Allah dalam beribadah dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan belajar tentang ibadah tersebut. Dan saya ingin menyinggung tadi tentang sholat. Ada hadis riwayat Imam Tirmidzi dan yang lainnya, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu min 'amalihi salatuhu. Fa in saluhat saluha sa'iru 'amalihi wa in fasadat fasada sa'iru 'amalihi. Sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab atas seorang hamba dari amalnya adalah perihal sholatnya. Jika sholatnya benar, baik, maka akan benar dan baik seluruh amal ibadah. Jika sholatnya rusak, maka akan rusak seluruh amal ibadah. Dan sholat yang benar adalah dengan mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam rukunnya, kewajibannya, syarat-syaratnya, kekhusyuannya, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian seluruhnya sebagaimana kalian telah melihat aku salat. Yang salat tidak sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa dipastikan tidak diterima. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Yang beramal tidak ada contohnya dari kami, maka amalannya tertolak. Padahal salat tadi adalah sumber kebaikan dari seluruh amalan. Bayangkan puasa, zakat, haji, baca Quran, bakti orang tua, berbuat baik kepada tetangga, menghormati tamu, tidak akan manfaat jika sholatnya rusak. Maka di sini diperlukan untuk belajar ilmu tentang sholat. Maka disitulah pentingnya berhadir di majelis ilmu rutin, belajar tentang sholat dari mulai takbiratul ihram sampai salamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aspek yang ketiga yang sudah saya sebutkan tadi sebelum salat Isya, sebelum azan Isya, yaitu muamalah. Seorang muslim pasti bermuamalah. Muamalah yang paling minimal adalah antara suami dan istri. Jika antara suami dan istri didasari dengan ilmu agama, niscaya
keluarganya akan benar-benar seperti yang ditunjukkan oleh Al-Quran dalam surat Ar-Rum ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Yang artinya, dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Garis bawahi kata-kata dari jenismu sendiri. Istri dari jenismu sendiri, maksudnya dari manusia. Supaya kamu merasa tentram dengannya dan dijadikan oleh Allah di antara kalian rasa kasih dan sayang. Mawaddatan, rasa kasih, warahmah, dan sayang. Lihat penjelasan menarik, dan lihat di sini pentingnya ilmu agama, terutama nih yang sering marah-marahan dengan antara suami istri, bahkan dalam perkara yang sangat remeh-temeh. Ya, perhatikan, saya akan bacakan tafsiran yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Surat Ar-Rum ayat 21. Perhatikan baik-baik. Allah berfirman, yang artinya tadi Imam Ibnu Katsir berkata, lihat ya, walau annahu ja'ala, jikalau Allah menjadikan Bani Adama kullahum dzukuran wa inathan, jikalau Allah menjadikan seluruh keturunan Adam dan Hawa menikah, keturunannya seluruhnya adalah laki-laki, tidak ada perempuan. Kalau Allah menjadikan seperti itu, seluruh keturunan Adam laki-laki, wa ja'ala inathahum min jinsin akhar min ghairihim imma min jannin aw hayawanin lama hasala hadha al-i'tilaf bainahu wa bain al-azwaj bal kanat tahsulu nafrah law kanat al-azwaj min ghairi al-jins. Lalu Allah menjadikan, kan misalkan Nabi Adam dan Hawa menikah, seluruhnya keturunannya laki-laki. Lalu Allah menjadikan yang perempuan dari jenis lain selain manusia, baik dari jin atau hewan. Perempuannya dari jin atau hewan, maka niscaya tidak akan terjadi mawaddah dan rahmah dan sakinah, ketenangan, rasa cinta dan kasih sayang. Nggak akan mungkin. Pian menikah lawan warik, secinta apapun lawan warik, tidak akan tenang, tidak akan cinta, tidak akan kasih sayang. Pian menikah lawan jin, hendak diragap, hilangnya subhanallah, ya, nggak akan. Maka beliau mengatakan, bahkan yang terjadi adalah saling membenci kalau seandainya pasangan kita dari jenis selain manusia. Makanya laki bini, suami istri yang sering bertengkar itu jangan-jangan saikungnya warik, hewan atau jin. Semestinya kalau sama-sama manusia pasti tenang,
mawaddah, rasa cinta, rasa kasih sayang. Pasti itu. Karena Al-Quran tidak mungkin bohong. Dan kalau menikah satu, pasti tenang, cinta, kasih sayang. Apalagi dua, apalagi tiga, apalagi empat. Kalau ada yang 2, 3, 4 kemudian bercerai, hancur rumah tangga, apalagi yang belum jadi sudah hancur, ini berarti ada masalah. Karena ayat Al-Quran tidak mungkin bohong. Orang yang menikah dengan perempuan dari jenis manusia pasti tenang, rasa cinta dan kasih sayang. Nah, ini kita dapat dari mana? Dari ilmu agama. Suami bagaimana bisa, dan ingat, ini di hadapan saya para suami ya, suami lebih dituntut untuk bersabar terhadap istrinya dibandingkan istri bersabar terhadap suaminya. Suami lebih dituntut untuk berbuat baik kepada istrinya dibandingkan istri berbuat baik kepada suaminya. Suami lebih dituntut untuk mengayomi, lebih dewasa dibandingkan istri lebih dituntut untuk memahami suaminya. Jadi salah kalau suami mengatakan, pahami saya dong, salah itu. Yang benar adalah ayat-ayat Al-Quran. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, gauli istrimu dengan baik. Itu redaksi kepada suami, bukan kepada istri. Allah berfirman, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istausu bin nisa'i khairan." Aku wasiatkan kepada kalian wahai para suami, wasiat. Dan itu termasuk wasiat 100 hari sebelum Nabi meninggal. Wasiat adalah pesan penting sebelum orang meninggal yang harus dikerjakan setelah dia meninggal. Dan ini yang meninggal bukan sembarang orang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku wasiatkan kalian agar berbuat baik kepada perempuan, istri-istri kalian. Fa innahunna awanun 'indakum. Sesungguhnya mereka adalah tawanan di sisi kalian. Perempuan itu kasihan, Pak. Nggak bisa kemana-mana tanpa izin suami. Kalau suaminya zalim, bagaimana? Kasihan dia. Pernah seorang ibu-ibu mengeluh, Ustaz, saya 10 tahun tidak dinafkahi. Saya langsung mengatakan, ibu bohong kali. Kenapa? Karena jangankan 10 tahun, 1 bulan saja dia tidak menafkahi itu bermasalah. Jangankan 10 bulan, 1 hari tidak menafkahi itu bermasalah. Harus diperkarakan. Karena laki-laki bisa menjadi seorang laki suami yang dihormati oleh istrinya ketika dia menafkahi. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini semua kapan bisa terjadi? Ketika berilmu agama. Ketika orang belajar ilmu agama, hadir di majelis ilmu rutin. Lihat lagi, seorang suami, sebagaimana sudah saya katakan tadi, lebih wajib untuk mengayomi istrinya, lebih memahami istrinya. Dan itu adalah wasiat Rasulullah SAW. Innal mar'ata khuliqat min dhila' wa inna a'waja syai'in fi dhila'i 'ala. Sesungguhnya perempuan diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Disitulah perempuan diciptakan. Jika engkau istaqamta kasartahu, jika engkau berusaha untuk meluruskannya, maka engkau akan mematahkannya. Wa kasruha talaqwa, mematahkannya adalah mentalaknya, karena dipaksa. Tidak bisa seorang perempuan dipaksa. Wa in taraktahu ala iwaj fastamti' biha. Jika engkau biarkan dia, biarkan dalam keadaan bengkok. Begitulah perempuan. Kadang sen kanan belok kiri. Itu perempuan.
pas diklakson di belakang si jin yang berlomai, kapan yang wajar? Salah kita yang mengelakson. Harus dipahami. Lihat, seorang suami lebih banyak memaafkan istrinya. Itu ilmu agama yang harus ditanamkan oleh suami kepada istrinya. Itu ilmu agama, lebih memaafkan istrinya. Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Dan mungkin kalian membenci sesuatu, maka itu lebih baik bagi kalian. Dalam ayat yang lain, "Wa yaj'alallahu fihinna khairan katsira." Ada nih, takutan salah ulun ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nisa ayat 19. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Yang artinya, mungkin kalian suami tidak menyukai sesuatu. Ada sesuatu yang kalian tidak sukai dari istrimu. Ya, dan Allah menjadikan pada istrimu kebaikan yang banyak. Maksudnya apa? Ini Pak, salah satu konsep berumah tangga yang di atas ilmu. Jika kita sedang marah dengan istri kita, maka agar mudah memaafkan istri kita, carilah kebaikan-kebaikan yang begitu banyak di dalam diri istri kita. Itu yang dimaksud dalam hadis tadi riwayat Muslim, la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan ghadhiya minha akhar. Seorang mukmin laki-laki tidak boleh sering memarahi istrinya yang beriman. Jika dia membenci satu sifat dari istrinya yang dia benci, maka dia akan rela, ridha, senang dengan sifat-sifatnya yang lain. Ada orang pernah bertanya kepada saya, "Ustaz, saya ingin curhat. Saya ingin curhat tentang istri saya. Istri saya itu kekurangannya satu saja. Tidak romantis." Yang Bapak maksud bagaimana? Saya itu pingin Ustaz, istri saya itu seperti drama-drama Korea gitu Ustaz. Saya bilang, itu Pak, film. Itu ada sutradaranya, ada skenarionya. Salah Bapak bisa membandingkan dengan itu. Oke, anggap istri Bapak tidak romantis. Ini kawan, beliau ganteng orangnya, pinter masak, pokoknya pinter masak lah. Kemudian saya, mohon maaf Pak, Bapak ganteng, saya yakin Bapak seleranya tinggi, istri Bapak cantik. Alhamdulillah Ustaz, istri saya cantik. Berarti satu lawan satu. Tidak romantis tapi cantik. Yang kedua, kalau boleh saya tebak Pak, istri Bapak sangat bersih, merapikan, mengurus rumah. Naam Ustaz, benar Ustaz. Istri saya sangat bersih. Tidak ada satu kotoran pun di rumah, kecuali dia bersihkan, saya datang pasti bersih, rapi. Oke, tidak romantis, cantik dan pembersih. Yang ketiga, Bapak anak berapa? Anak saya 3 Ustaz. Saya yakin, mohon maaf, saya tebak, istri Bapak di atas ranjang memuaskan Bapak. Oh iya Ustaz, kalau itu tidak usah diragukan Ustaz. Maka saya katakan, kalau begitu 3 lawan 1 menang 3, hat-trick menang. Itu yang dimaksud. Dan itu bahasa sebagian ustaz di antara Ustaz Al-Fadhil Abu Jabir Syafiq Riza Basalamah, setengah isi, setengah kosong. Kalau Anda lihat gelas, yang dilihat cuma kosongnya, Anda tidak akan pernah puas. Lihatlah isinya. Lihatlah kebaikan-kebaikan istri dengan segala macam kekurangannya yang sedikit itu. Pasti ada dan pasti banyak. Sebagaimana ayat Al-Quran menyebutkan, ada seorang suami mengatakan, "Ustaz,
mohon maaf Ustaz ceramah pian tadi. Ulun pikir bini ulun tuh dari A sampai Z. Kan ada kebaikannya binanya. Nah, ini harus objektif menilainya kalau begitu. Pemamai iya, kurang feminin iya. Kurang feminin maksudnya apa? Kalau makan batis diangkat, ya. Kemudian makan lahap serongan, suami kada ditinggali. Kemudian itu minum gaya-gaya onta, huruk. Itu meriga bilang, ini dari mana ini? Ya, maka yakin pasti ada. Nah, begitulah ilmu mengatur kita. Begitu juga suami dalam urusan menafkahi, tidak boleh tidak menafkahi, baik lahir ataupun batin. Saya pernah diundang oleh seorang gubernur yang mengumpulkan kepala dinasnya seluruhnya. Ada ibu-ibu waktu itu kepala dinas, beliau mengatakan, Ustaz benar itu Ustaz, apa yang Ustaz sebutkan benar. Saya tidak respect dengan suami yang tidak menafkahi. Kenapa? Karena seluruh urusan rumah saya yang bayar. Listrik saya bayar, air saya bayar, rumah saya yang bangun. Saya perlu suami cuma ketika saya agar tidak berzina saja. Maka saya nasihatkan, dengan ilmu agama seorang suami akan dihormati oleh istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijal qawwamun 'alan nisa." Para lelaki adalah pemimpin bagi para perempuan, para istrinya. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Disebabkan karena Allah memuliakan sebagian di atas sebagian yang lain, dan disebabkan karena apa yang sudah suami sedekahkan, nafkahkan untuk istrinya. Begitu cara suami agar dihormati oleh istri. Nafkahi yang banyak, jangan pelit. Maka seorang perempuan akan sangat patuh terima dengan keadaan suami. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua pentingnya ilmu agama. Belum lagi aspek yang keempat, adab dan akhlak. Seseorang dengan ilmu agama dia akan beradab dan berakhlak, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." Orang beriman yang paling sempurna keimanannya, yang paling baik akhlaknya. Apa bedanya Ustaz akhlak dengan adab? Akhlak itu berkaitan dengan qalbu, tabiat yang ada di dalam qalbu. Itu akhlak. Seperti asy-syaja'ah, pemberani. Seperti as-sabr, bersabar, al-jud, dermawan, at-taqwa, ketakwaan, al-hilm, sifat pemaaf. Itu akhlak. Adapun adab yang berkaitan dengan kesantunan, adab makan, adab minum, adab berbicara, adab bergaul, adab duduk, adab belajar, adab bermuamalah, dan seterusnya. Tadi masalah muamalah, belum kita lagi berbicara tentang jual beli, belum nanti kita berbicara tentang nikah. Ini perhatikan. Saya lihat gara-gara kebodohan, tidak berilmu agama, makanya ayat yang dibaca oleh imam tadi di rakaat pertama surat Isya, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu tidak akan pernah bisa disamakan dari sisi manapun, atas, bawah, depan, belakang, kanan, kiri, dalam, luar, tidak akan pernah bisa sama.
Bahkan kita bisa menilai orang ini berilmu hanya dengan ketika dia duduk saja, atau ketika bersalaman saja dengan kita. Kita tahu dia berilmu atau tidak. Ketika dia berbicara saja, kita tahu dia berilmu atau tidak. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi saya ingin menyinggung tentang adab dan akhlak. Wajib dengan ilmu agama. Seseorang tidak bisa berakhlak yang benar, beradab yang benar kecuali dengan ilmu agama. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Yang artinya orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dia tidak bisa berakhlak yang baik, beradab yang benar kecuali dengan ilmu agama. Kecuali dengan ilmu agama. Maka hadirlah di majelis ilmu rutin. Belum lagi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penyimpangan yang terjadi. Itu 4 aspek ya. Dari 4 aspek ini kita lihat bagaimana pentingnya ilmu agama. Yang kelima, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di tengah masyarakat, baik itu dosa besar atau dosa kecil, atau cuma sekedar khawarimul muru'ah, sesuatu yang mengurangi kehormatan diri seorang muslim. Orang terperosok ke dalam dosa besar atau dosa kecil, atau sesuatu yang mengurangi kehormatan diri seorang muslim gara-gara tidak berilmu agama. Kesyirikan contohnya. Seseorang akan masuk ke dalam dosa paling terbesar. Tidak pernah ada dosa paling terbesar dalam sejarah kehidupan manusia kecuali dosa kesyirikan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikannya, dan Allah akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Seseorang terperosok ke dalam dosa syirik besar, bukan hanya kecil, gara-gara tidak berilmu agama. Di antaranya percaya kepada tukang ramal. Tukang ramal didatangkan di acara-acara televisi kaum muslimin. Ini dosa besar, syirik akbar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah." Tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada dosa syirik yang dibiarkan begitu saja dan jarang yang mencegahnya. Terang-terangan di tengah kaum muslimin. Syirik di dalam tauhid rububiyah. Ada yang berkeyakinan, ada yang mengatur, mencipta, berkuasa selain Allah. Ada pawang hujan dibayar ratusan juta, dan itu dibiarkan, dan itu jarang ada yang mencegahnya. Syirik akbar. Hanya dengan satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ardh." Apakah ada pencipta selain Allah yang memberikan rezeki kepada kalian? Tidak ada. Dan itu dibiarkan, itu dianggap biasa, wajib dicegah. Itu syirik akbar, tidak dilakukan oleh sebagian orang-orang musyrik Quraisy. Mereka kalau ditanya, "Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Dalam surat Luqman ayat 25, jika engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, orang musyrik Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mengatur langit dan bumi, mencipta langit dan bumi, berkuasa atas langit dan bumi,
maka mereka akan mengucapkan Allah. Ini kok ada dibiarkan dosa syirik akbar di tengah-tengah umat Islam terbesar sedunia. Dan ini harus tegas. Kenapa? Kalau ini tidak ditegasi, lalu apa lagi yang bisa kita tegasi? Ini adalah dasar akidah seorang muslim. Orang-orang mengaku mengetahui akan hal gaib, ditanya, dijadikan sebagai tamu kehormatan di televisi-televisi, ditonton oleh kaum muslimin. Ini semua akibat kurangnya ilmu agama, ilmu tauhid. Dan tauhidlah yang mengembalikan kejayaan kaum muslimin. Yang ingin kejayaan bukan dengan musik, bukan dengan demo. Yang ingin kejayaan kembali kepada tauhid. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'an. Allah menjanjikan untuk orang-orang yang beriman dari kalian dan beramal saleh. Apa janjinya? 3 janjinya. Kalian akan menjadi adik kuasa di atas muka bumi. Agama kalian akan tetap orang beribadah dengan nyaman, aman, tentram, kokoh, tegar, penuh wibawa, tidak di atas rasa takut dalam beragama. Yang ketiga, orang akan diganti rasa takut dengan rasa aman. Kapan itu bisa terjadi? Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 55. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'. Beribadah kepadaku, tidak mensyirikkanku dengan sesuatu apapun. Berdoa hanya kepada Allah, tidak berdoa kepada orang yang sudah mati. Tidak berdoa kepada wali yang sudah mati. Ya wali, madad, madad. Wahai wali, aku minta tolong, minta tolong. Itu yang akan mengembalikan kejayaan kaum muslimin dengan nas dari Al-Quran. Ini para ikhwah, penyimpangan terbesar gara-gara tidak berilmu. Tidak pernah ada dosa terbesar selain kesyirikan akbar. Dan ini semua terjadi gara-gara tidak berilmu agama. Jimat-jimat yang dipasang di rumah makan, di rumah-rumah, itu kesyirikan asghar. Man 'allaqa tamimah faqad asyrak. Yang menggantung jimat, maka dia telah melakukan kesyirikan. Syirik asghar, jika menjadikan sesuatu sebab diyakini bisa menahan bala atau mengangkat bala selain yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ironinya, lihat akal orang kalau sudah melakukan kesyirikan hilang. Ada sebuah rumah atau rumah makan, di situ ada jimat. Kemudian ada kebakaran. Rumah dan rumah makannya terbakar, jimatnya tidak terbakar. Lihat bagaimana kuasanya jimat ini. Anehnya. Pahamlah, anehnya di mana? Rumahnya kebakar. Lalu ngapain jimatnya ada? Benar hadis ayat Al-Quran, wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Tidak ada orang yang lebih sesat, kalau bahasanya kasar, tidak ada orang yang lebih gila dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah, yang tidak mengabulkan doa mereka. Dan mereka lalai tentang doa-doa orang yang berdoa kepada mereka. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kalau sudah membicarakan penyimpangan tentang kesyirikan, maka ini adalah penyimpangan terbesar, terberat. Mengalahkan korupsi
rakyat, duit rakyat 270 juta rakyat, duit rakyat Indonesia. Kalah. Dosa koruptor kalah dengan dosa syirik akbar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu semua bermuara kepada kebodohan terhadap agama. Sedikit saya tinggal menyinggung tentang kebodohan. Setelah ini saya tutup kajian. Mudah-mudahan nasihat tadi menjadikan kita lebih semangat untuk hadir di majelis ilmu agama. Ada sebuah kisah dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah mengutus sebuah pasukan. Kemudian ada seorang dari pasukan tersebut terkena batu. Jadi mereka naik kuda atau naik onta, kemudian batunya terkena kepada salah seorang dari pasukan tersebut. Lalu terkena kepalanya. Lalu kepalanya pecah, bocor, keluar darahnya. Kemudian diperban. Lalu kemudian malam hari pasukan tersebut tidur. Kemudian setelah itu saat tidur, yang bocor kepalanya tadi junub. Yang bocor kepalanya tadi apa? Junub. Otomatis mau sholat subuh harus mandi junub. Maka dia minta fatwa kepada sahabat-sahabatnya. Dia minta fatwa kepada sahabat-sahabatnya. Lalu sahabatnya mengatakan, la najidu laka rukhsatan wa anta taqdiru 'alal ma'. Enggak, engkau tidak boleh untuk tidak mandi junub. Karena engkau masih bisa mandi junub. Padahal orang sudah bocor kepalanya, kurang darahnya, kemudian Allah bertakdir dia junub malam itu. Akhirnya setelah mendapatkan fatwa dari teman-temannya, mandilah orang ini. Setelah mandi mati, gara-gara fatwa temannya. Maka sampai ke kota Madinah, Rasul sallallahu alaihi wasallam diceritakan cerita tersebut. Kemudian beliau bersabda, perhatikan, qatalahumullah. Sungguh kawan-kawannya tadi yang memberi fatwa telah membunuhnya. Semoga Allah membalas mereka. Lihat, hati-hati ini. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, innama shifa'ul 'iyyis su'al. Sesungguhnya obat kebodohan adalah bertanya kepada ahli agama. Maka dari sinilah akhirnya Imam Al-Qayyim berkata, al-jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fit tarkib muttafiqan. Nassun minal Qur'ani aw min sunnatin wa tabibu dzaka 'alimur rabbani. Kebodohan adalah penyakit yang mematikan. Penyakit yang mematikan. Dan obatnya cuma dua. Dalil dari Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diajari oleh seorang dokter, seorang alim yang rabbani. Di sini pentingnya belajar ilmu agama. Kalau orang bodoh maka akan bisa membunuh dengan fatwanya. Ya, kalau orang bodoh akan bisa membunuh dengan fatwa-fatwanya. Apalagi di zaman sekarang, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin bercerita dua fenomena tentang media sosial. Fenomena pertama dijelaskan oleh Fadilat Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr.
Beliau berkata, tidak pernah ada zaman yang para ulamanya paling sering dihina, dicaci, direndahkan, diejek, dimaki seperti zaman sekarang. Kemudian beliau mengatakan, yaitu melalui apa para ikhwan? Media sosial. Kalau dulu sebelum ada media sosial, orang kalau mengkritik seorang ulama akan terkenal dia bahwa si fulan mengkritik alim fulan, ketahuan. Sekarang tidak. Akun-akun media sosial kita tidak tahu siapa dia. Kadang-kadang dilihat cuma 2 hari baru dibuat, tapi kotor, sangat jelek kotornya perkataannya saat mengomentari postingan sebuah masalah ilmiah yang dibawakan oleh seorang alim, ahli agama, ustadz, kiai. Lihat media sosial. Betul apa betul? Dan hati-hati bapak-bapak termasuk dari dalamnya. Dan banyak orang yang seperti itu sekarang sudah minta maaf melalui pesan-pesan rahasia. Ustadz afwan, saya dulu menghina Ustadz. Ustadz afwan, jangan sampai kita termasuk orang yang pernah menghina dan kemudian harus minta maaf gara-gara itu. Belum tentu si Ustadz memaafkan. Itu fenomena pertama. Dan itu gara-gara kebodohan. Tidak pernah ada zaman yang paling banyak ulamanya dihina, dicaci, direndahkan, dimaki, kecuali zaman sekarang melalui media sosial. Dan hati-hati tangan-tangan kita termasuk di dalamnya. Yang kedua fenomenanya, yaitu fenomena berani berfatwa. Lihat saja antum, di dalam akun-akun ustadz yang kadang menyebutkan sebuah status, sebuah permasalahan, kemudian nanti banyak komentar. Lalu dalam komentar tersebut ada yang bertanya. Lalu ada dari netizen, entah dia siapa, berilmu atau tidak, pasti ada menjawab begini, afwan, izin menjawab ya Ustadz. Banyak tidak? Jangan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ulun hari-hari ini ditanya tentang Ustadz bagaimana hukum boikot. Saya bilang tanya kepada yang memberi fatwa. Kenapa? Turunan boikot itu banyak. Turunan dari permasalahan memboikot itu banyak. Nanti ketika di komentar ada yang bertanya seperti itu, Ustadz bagaimana hukum memboikot? Nanti ada yang jawab, afwan, saya saja yang menjawab Ustadz. Subhanallah. Permasalahan yang kalau itu diberikan kepada Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhu, maka mereka berdua akan mengumpulkan seluruh yang ikut perang Badar. Afwan, izin Ustadz menjawab. Hati-hati para ikhwah, jarimu. Meskipun kita tahu, meskipun kita yakin itu benar, bukan tugasmu. Ini fenomena, dan itu sebuah kebodohan. Apalagi kadang-kadang jawabannya salah, yang akhirnya status si ustaz kabur gara-gara jawaban si fulan ini. Paham maksud saya? Itu fenomena-fenomena kebodohan. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak dosa-dosa besar diakibatkan kebodohan. Di antaranya, dan saya melihat ini dosa besar. Karena pengertian dosa besar itu apa? Dosa besar itu adalah sebagaimana perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kullu dzambin khatamahu Allah binar aw la'na aw ghadab aw azab. Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, laknat atau murka atau siksa tertentu, itu dosa besar. Sekarang sebagian orang bermudah-mudah
menyebarkan hal-hal yang tabu, syarat dengan kaitannya dengan kemaluan dan syahwat yang diharamkan. Dan bentuknya macam-macam. Saya tadi terlihat di media sosial, ada podcast, orang wawancara, yang diwawancarai bertanya, sudah berapa banyak kamu meniduri perempuan? Tanpa malu-malu dia jawab, berzina, subhanallah. Dia tampakkan. Dan saya khawatir itu termasuk dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, lam tadhharil fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madat. Tidaklah nampak perbuatan fahisyah, zina yang keji dikejikan oleh akal sehat dan syariat. Seluruh syariat mengkejikannya. Sampai mereka mengumumkannya, menyebarkan dengan biasa, membicarakan, saya sudah berzina sekian kali, 28 kali, 30 kali dengan seorang perempuan, dengan para perempuan. Nyaman saja, ketawa-ketawa ngomong itu. Dan itu masuk ke dalam hadis. Melainkan, kata Rasulullah SAW, melainkan akan tersebar di tengah-tengah kaum muslimin at-ta'un, penyakit yang mewabah dengan cepat tanpa ada obatnya, dan penyakit-penyakit yang belum ada sebelumnya, sebelum mereka. Dan termasuk dalam ayat Al-Quran, dalam surah An-Nur, innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang menginginkan tersebarnya kekejian, ucapan, cerita, dongeng, bahkan di kadang-kadang di media sosial perempuan suami istri bahkan bercadar, berjilbab, memperlihatkan hubungan di atas ranjang. Ini haram, dosa besar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taf'alu, jangan kalian ceritakan hubungan di atas ranjang kalian kepada siapapun. Barang siapa yang menceritakannya, lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menggambarkan, fa innahu kamathali syaitanin laqiya syaitanatan fi tariqin faghashiha wan nas yanzurun. Siapa yang memperlihatkan, menceritakan hubungan sosialnya, hubungan jima'nya, baik itu dengan isyarat, baik itu dengan hal-hal yang hanya sekedar konten, maka dia bagaikan seperti seorang setan laki-laki bertemu dengan setan perempuan di tengah jalan, mereka bergaul, orang-orang menontonnya. Lihat perumpamaan yang jelek dari Rasulullah SAW. Ini semua akibat apa? Kebodohan. Para perempuan berjilbab, tetapi masih terlihat payudaranya, kemudian bentuk lekuk tubuhnya, gara-gara kebodohan dan segala macam penyimpangan-penyimpangan akibat tidak berilmu agama. Dan Bapak Ibu, terutama Bapak yang ada di hadapan saya, kita para laki yang akan pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum istri dan anak-anak kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian pemimpin dan setiap dari kalian penanggung jawab atas yang dipimpinnya. Siapa yang ditanya dulu? Ar-rajulu ra'in ala ahli baiti wa huwa mas'ulun anhum. Lelaki pemimpin atas rumah tangganya dan dia paling bertanggung jawab atas mereka. Saya pernah diceritakan oleh para anak-anak muda, Ustaz, sampaikan nanti di pengajian, Ustaz. Ada namanya alter life dan ada namanya real life. Real life mungkin dia keluar pakai jilbab, sekolah, bekerja pakai jilbab. Akan tetapi alternatif life-nya, kehidupan alternatifnya di dalam kamar. Terutama saya sering menyinggung anak perempuan sudah dewasa,
diberi HP, internet tanpa batas, kalau makan tinggal pesan online, punya kamar sendiri, di dalam kamar ada kamar mandi, jarang bergaul dengan orang tuanya. Ternyata dia punya alternatif life di dalam kamarnya, jualan buah dada, jualan pantat, goyang-goyang di tok-tok, pakai duit, itu dapat duit. Hati-hati, jangan-jangan salah seorang keluarga perempuan kita termasuk di dalamnya. Dan kita laki-laki yang paling bertanggung jawab. Lebih baik Pak kita capek di dunia sebelum kita nanti capek di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua muaranya pada ilmu agama. Yang berilmu agama niscaya akan jauh dari itu semua. Ini yang bisa saya sampaikan, kiranya tidak perlu ada pertanyaannya, karena nasihat dia adalah nasihat. Dan di sini ada para ustaz saya, terutama Ustaz Al-Fadhil Ustaz Zaini Sabri hafizahullah taala. Kalau ingin bertanya maka kepada beliau lebih utama. Kita cuma penggembira saja di sini. Dan saya sangat senang bisa datang ke Masjid Taqwa di Tanah Grogot, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Mudah-mudahan disampaikan bermanfaat. Dan tujuan dari kajian ini dari tadi adalah mengajak agar hadir di majelis ini. Ini Pak, Jumat malam Sabtu, yang hadir banyak bapak-bapak. Tanya kepada diri kita sendiri, anak saya di mana? Laki-laki, perempuannya di mana? Semestinya mereka yang harus kita ajak ke majelis ini. Mereka adalah umur kedua bagi kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharu. Kami akan hidupkan manusia yang sudah mati di hari kiamat, dan kami menulis amalan-amalan mereka di dunia, dan kami menulis bekas-bekas amalan mereka. Termasuk bekas amalan kita adalah anak-anak kita. Bawa mereka ke majlis-majlis ilmu, kenalkan mereka dengan majlis ilmu, kenalkan mereka duduk di majlis ilmu, sabarkan mereka agar duduk di majlis ini. Niscaya kita akan dapat pahalanya. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.